Dalam rangka merayakan sidang paripurna di gedung MPR kemarin dan juga merayakan upacara HUT kemerdekaan yang ke-80, Megawati Soekarno Putri tidak menghadiri acara besar tersebut. Kenapa? Saya juga tidak mengetahui apa penyebabnya. Cuman banyak orang memprediksi itulah si Mega ini karena dia enggan dan tidak mau bertemu, apalagi jabat tangan dengan itu rival-rivalnya yang dari dulu-dulu Megawati belum bisa memaafkan mereka. Seperti siapa saja, yaitu Bambang Yudhoyono. Bapak Bambang Yudhoyono dari dulu masih hidup pun suaminya Taufik, Megawati tidak mau menyalami daripada Bapak Bambang Yudhoyono, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang presiden kita ke berapa itu ya, ke-6 ya, iya. Jadi itulah sebabnya. Dan begitu juga yang kedua, dia tidak mau ketemu dan menyalami. Pasti dia pikir bahwa Pak Jokowi akan hadir. Jadi yang dua ini musuh dia ini. Inilah rival dia yang betul-betul dia sangat sakit hati dan mungkin dia membawa dendam. Jadi Prabowo mengatakan, kenapa Prabowo memberikan amnesti kepada dua koruptor tersebut supaya mempersatukan, demi mempersatukan daripada bangsa dan rakyat Indonesia. Itu katanya Prabowo, ya. Wow, itu katanya dia punya alasan besar itu kenapa sama koruptor diberikan kebebasan, yaitu abolisi dan amnesti. Tapi Wow mengatakan bahwa dia memberikan itu demi mempersatukan rakyat Indonesia, apalagi mau menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tapi nyatanya setelah HUT paripurna, semua petinggi-petinggi dan mantan-mantan presiden, bahkan wakil presiden, dan bahkan mantan-mantan jenderal pun banyak yang diundang, mereka datang. Tetapi hanya satu mantan presiden, yaitu Ibu Megawati ini. Inilah yang tidak hadir. Jadi di mana pemberian daripada Prabowo yang mengatakan untuk mempersatukan rakyat Indonesia, sehingga dia memberikan itu amnesti dan abolisi kepada orang koruptor yang termasuk koruptornya berasal dari PDI Perjuangan. Jadi di mana sebenarnya? Kenapa Wow mengatakan bahwa pemberian ini untuk mempersatukan, tapi nyatanya tidak. Nyata tidak. Itu Megawati itu pembenci itu. Orangnya itu pendendam itu. Jadi nggak layak sebenarnya sebagai pemimpin seperti dia. Sebenarnya Megawati tidak cocok dan tidak layak sebagai pemimpin. Dia itu pendendam, pembenci. Ya namanya perempuan lah, perempuan apa gitu ya. Itu pembenci dia itu. Ya buktinya sampai sekarang Megawati itu nggak pernah hadir dan salaman dengan Bapak Susilo dan Yudhoyono, apalagi sama apa namanya yang baru-baru ini Pak Jokowi ya. Sama Bambang Yudhoyono aja sudah lama, udah puluhan tahun lo berselisih ini. Tetapi hingga saat ini tetap juga Ibu Megawati memegang dan merasakan dan menyimpan daripada dendam kusumat itu. Jadi tidak ada kata-kata bohong aja itu yang Prabowo bilang bahwa supaya demi mempersatukan. Yang dipersatukan itu siapa? Apakah mereka-mereka ini yang dipersatukan maksudnya, ataupun Prabowo hanya mempersatukan Prabowo dengan si Anies begitu? Itu saja mungkin. Karena tim suksesnya si Anies itu yang salah satu yang dikeluarkan ya, yang diberikan abolisi. Apakah cuma Anies sama Prabowo maksud dia? Ini jelas-jelas nyata loh, dilihat masyarakat ini ya.
Sidang paripurna dia tidak datang. 2 kali loh dengan jarak yang waktu dekat gitu. Hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 pun tak datang dia. Jadi alasan apa yang mau dibuat? Mana ada di situ kegiatan apa di situ? Kan di situ kan hari libur nasional. Kegiatan apa dia? Sementara anaknya si Puan itu datang. Jadi kesibukan apa? Dia mau mengatakan apa? Kesibukan apa dia mau dibilang? Sementara semua petinggi-petinggi negara ini terfokus dan tertuju kepada hari kemerdekaan ini. Kenapa dia tidak datang? Ini Wow ini harus bertanggung jawab ini sebenarnya, ini memberikan abolisi yang mengatakan, dan amnesti itu mengatakan bahwa ini adalah demi mempersatukan rakyat Indonesia. Rakyat yang mana yang kau persatukan kalau begini? Jangan cuma hanya banyak cakap aja, besar cakap aja kalau berpidato. Nah, ini buktinya. Mana antara satu dengan yang lain saling membenci. Macam mana negara bisa maju seperti ini? Tapi memang untuk memajukan negara ini tidak perlu dekat-dekat. Kalau siapa negara yang sering dekat-dekat dan saling rangkul-merangkul, dan itu pasti tidak maju negara itu, yakinlah. Cuma maksudnya jangan saling membenci, itu aja. Di mana-mana negara kalau saling merangkul-merangkul begitu diangkat keluarganya semua, antara satu dengan yang lain itu dianggapnya satu keluarga begitu, itu pasti bobrok negaranya. Kenapa? Karena dianggap temannya, dianggap saudaranya, dianggap, jadi dia berbuat salah pun tidak ada apa-apa, tindakan apa-apa pun, karena dianggap saudara begitu. Itu teman saya, itu saudara saya, itu kolega saya, wah itu teman lama saya begitu. Jadi dia melakukan kesalahan di negara itu pun mau koruptor, kalau makam dibebasin aja begitu, ataupun pura-pura nggak tahu, ataupun dibuat perlindungan khusus buat dia begitu. Karena apa? Dianggap saudaranya, karena dia berteman, atau satu tempat untuk kongko-kongko, satu tempat untuk ngopi-ngopi lah istilahnya. Jadi sebenarnya negara tidak perlu seperti itu sebenarnya. Cuma jangan membenci antara satu dengan lain, cuma itu aja. Macam kita lihat Singapura aja. Kita lihat saja macam Eropa saja. Gak ada kayak pejabat Indonesia itu. Kenal satu sampai macam kongko-kongko kayak gitu, macam dia teman-teman begitu. Mereka itu saling tidak membenci, saling menghargai, saling menghormati mereka. Tapi tidak kongko-kongko seperti ini, seperti pejabat Indonesia ini, antara satu dengan itu dekat-dekat begitu. Artinya saling kenal kali gitu, macam saudara begitu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya mereka pasti melakukan sesuatu, walaupun mereka bersalah di dalam negara ini, pasti mereka melindungi antara satu dengan yang lain. Jadi itu kelemahan negara kita. Negara kita ini kelemahannya pejabat itu terlalu dekat antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada lagi saling menghargai dan tidak ada lagi saling menghormati. Artinya mereka itu saling tahu kartu truknya masing-masing. Jadi nggak ada lagi saling menghargai di situ. Coba kalau kita lihat di Singapura, di negara maju, di Jepang, di Korea, dia nggak ada seperti itu pejabatnya, tak ada. Hanya pada saat tugas saja, pada saat rapat dan meeting aja mereka ketemu begitu. Nggak ada itu mau telepon-teleponan, misalnya mau erat-eratan, mau supaya dikatakan bersatu, ataupun dikatakan itu biar satu ini antara yang lain dengan erat bekerja sama untuk melakukan suatu perkembangan di negara ini. Tidak ada di negara maju seperti itu. Mereka itu tetap menjaga etika masing-masing. Buat yang kau lakukan apa yang kau bisa, biar kau lakukan apa yang semampuku. Begitu mereka, tidak ada kong kali kong di sana. Kalau kita ini, pejabat kita ini ujung-ujungnya kong kali kong itu. Kalau sudah dekat antara satu, kalau dibilang kita bersinergi, kita kerjasama, kita gotong royong, ya udahlah, nonsen lah itu. Itu ujung-ujungnya itu gotong royong untuk membuat kejahatan. Itulah perkorupsian ini. Jadi itu teman-teman, sebenarnya cerita kita ini ya, Megawati itu sebenarnya tidak cocok untuk melakukan artinya perbuatan seperti itu, karena dia sampai saat ini masih membenci antara tokoh-tokoh penting di negara ini. Jadi apa yang mau dicontoh dengan Megawati, apa yang mau dilihat dari Megawati perbuatan dia di negara ini, ya memang benar apa yang ku bilang tadi. Tidak harus sebenarnya kita harus dekat-dekat sekali, cuma jangan membenci, itu saja. Jangan membenci, itu membenci ini bahaya ini. Namanya membenci ini masih ada dendam, rasa dendam di hati, itu sangat-sangat bahaya teman-teman ya.